Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan mahasiswa saya dan siswa saya. Dan terima kasih juga masih tetap ingin belajar dan ingin makin menggali gitu ilmu yang terdapat pada pemrograman VB.NET. Ya, apalagi ya dalam objeknya pada Visual Studio. Nah, memang sih banyak sekali kan bertebaran ilmu yang ada di internet maupun di buku. Cuma ketika kita sudah punya mentor gitu, punya dosen atau punya guru kan kadang lebih gampang lah gitu kan. Selama bapak itu tahu, ibu itu tahu atau beliau tahu, kenapa kita nggak tanya? Kalau nggak tahu juga ya sudah. Tapi biasanya kalau mentor-mentor yang sangat-sangat ya sudah mumpuni gitu kan, ataupun yang belum tahu akan dicari gitu. Saya pun juga pertama kali ketika mendapatkan pertanyaan yang saya tidak tahu, saya bilang mohon maaf, saya tidak tahu, tapi nanti saya akan coba dulu, saya akan cari. Ya, banyak sekali gitu, sebenarnya kan tidak mungkin kita balikan pertanyaan itu, kamu cari saya tidak mungkin, tidak etis seperti itu. Padahal di internet memang banyak sekali, malah mungkin setiap menit, setiap hari kadang-kadang banyak sekali beraneka ragam informasi yang kita terima gitu kan. Tapi kan kadang membingungkan lebih kepada orang atau pada orang mentor atau yang sudah memahami. Oke, ini ada pertanyaan dari beberapa mahasiswa saya. Tapi tadi rencananya saya mau bikin konten tentang pemrograman VB.NET dengan database gitu kan, karena mengingat minggu ini atau hari ini masih masa tenang, tapi muncul pertanyaan di mahasiswa saya itu. Ada ya, saya pilah-pilah lah ya, mana tuh yang kira-kira mungkin saya anggap mudah dulu, tapi nanti saya jadikan, karena nanti konten saya akan bagi beberapa project dan termasuk ada beberapa project pertanyaan gitu kan. Tapi ya, tidak mungkin semuanya saya buat, dia tidak tidak fokus, lebih baik saya buat saja per satu konten itu saya mungkin jawab 4 atau 3 lah kurang lebihnya. Oke, yang pertama bagaimana, saya tulis juga sih, bagaimana membuat textbox itu dan ke textbox berikutnya tidak harus kita tap atau kita pakai mouse atau cursor gitu kan, langsung otomatis menggunakan enter. Oke, nah saya ini sudah lama sih sebenarnya, banyak sekali mahasiswa yang menanyakan atau mahasiswa saya pas saya jadi guru pun juga ada pertanyaan ini. Oke, sebagai contoh ya, kita klik 2 kali di sini seperti biasa. Nah, kita klik di sini pada perpustakaan. Oke, kemudian kita close saja, close. Nah ini kita buka yang ini ya, oke, pada form login ya, kita buka form login. Nah, pertanyaan mahasiswa tadi, bagaimana ketika kita testing seperti ini ya, testing, tekan mahasiswa, kita enter, nggak usah lagi di tab ataupun di klik seperti ini gitu, atau otomatis gitu kan. Nah, caranya itu yang berhubungan dengan function gitu kan, dalam setiap objeknya. Gitu. Caranya gimana? Gampang. Kita kan arahkan ke sini kan, arahkan ke sini. Ketika kita ketik, lalu mau kemana setelah kita ketik ke sini kan? Nah, setelah ini mau kita kemana? Nah, caranya gampang kok. Nah, kita ini kan, ini dulu karena mau kita ketik ke sini, nanti kita arahkan ke sini, text pass. Klik 2 kali, oke. Nah, ini kan text usernya kan masih text change. Kita berubah fungsinya menjadi, ini fungsinya di sini, berubah menjadi key press. Nah, kita besarkan nih. Nah, yang ini dihapus saja biar nggak terlalu rancu. Oke, tulis di situ if jika i-keychart sama dengan chr 13. Oke, 13. Buka 13. Kemudian enter. Kemana? Yaitu txt pass. Nah, dot focus. Nah, itu. Nanti langsung coba kita testing. Siska enter. Nah itu 1 2 3. Ini kan gak mungkin kan, ya ada kan, ini langsung ke sini gitu kan.
Nah, langsung saja. Caranya gimana? Nah, ini sama. Klik 2 kali. Mau arahkan ke sini kan? Arahkan ke sini kan? Nah, di kopas saja biar ini daripada itu ya, daripada lama-lama. Sini ganti. Oh, maaf. Nah, karena akan mengingat ini kan belum diganti. Ini caranya masih tetap tadi, masih di text pass, diganti key press. Press di sini dikopas. Nah, ini diganti menjadi btn login. Nah, gitu kan. Kemudian di sini testing. Oke, tulis di situ Siska, enter 1 2 3, enter. Oke. Nah, sudah muncul kan. Itu caranya. Jadi ya cuma itu saja. Kita buang saja. Oke. Itu pertanyaan pertama ya, pertanyaan pertama. Jadi bagaimana merubah objek text box ketika kita masukkan atau kita input, tidak harus lagi pakai tab, langsung enter. Oke, itu yang pertama. Oke, yang kedua itu bagaimana cara ketika muncul text box pertama itu, yang pertama kali yang dipilih gitu kan. Nah, kemungkinan besar saya pikir gitu kan, ini muncul pertama kali sih bisa loading juga bisa gitu kan, text box objek yang mana. Kemungkinan besar ini, kemungkinan besar. Ininya itu bukan yang pertama awal. Nah, ini kan contohnya ini kan 2 nih. Ini kan 3 tuh. Ya kan? Karena dia berurutan. Nah, ini 4 kan tuh. Nah, contoh ya, sebagai contoh nih. Sebagai contoh yang mana ya? Kita buat yang baru lah ya. Dia karena itu berurutan sekali gitu kan. Nah, contoh. Ini ketika kita buat text box gitu kan. Nah, ini dia akan berurutan lagi tuh sininya text box. Nah, kenapa? 1, ini 2, 3, 4, 5, 6. Kalau kita rubah dari kata nih gini kan. Nah, kita testing pun, nah ini kan. Jadi rubah ininya awalnya di sini menggunakan tab index ini. Jadi awalnya gitu kan. Kalau memang dia nggak mau itu, ya dihapus saja, diganti aja menjadi 0 di sininya. Sama saja sih sebenarnya. Karena di mana melihatnya itu awal pertamanya mana tab index yang paling dulu atau paling awal. Itu diganti di sini saja. Oke, itu pertanyaan kedua. Yang ketiga, ini saya cukup sama 4 saja, nanti saya kumpulkan biar tidak tahu banyak pertanyaan. Yang keempat, bagaimana membuat panel. Karena kebetulan kan Bapak itu mengembalikan icon atau icon. Oke. Nah, ini sebenarnya sih sudah pernah bahas sih sebenarnya. Karena pada waktu praktikum yang di perkuliahan itu saya kasih tahu gitu kan. Tapi tidak saya jelaskan itu di panelnya. Mungkin itu juga kali saya kelupaan, mohon maaf. Oke, yang pertama, yang biasa kan kita yes saja. Yang ini kan, nah kita taruh di sini nih, umpama panelnya. Itu kan ada beberapa panel gitu kan. Nah, panel itu biasanya kita taruhkan untuk gambar icon atau gambar simbol. Caranya gampang kok. Cari kata panel di sini kan. Sini, nah sini. Nah, gitu kan. Nah, kita kecilkan saja. Nah, bisa sesuaikan. Nah, mengingat ini kan panjang berdasarkan monitor gitu. Kalau kita testing mah nanti kecil-kecilan. Gak mungkin kita ini teruskan, gak mungkin karena kan kita segini saja belum tentu. Coba nih kita testing ya, belum tentu. Ada kata sebesar itu Siska 1 2 3. Nah, tuh. Nah, caranya gimana biar full berdasarkan monitor? Gampang. Ini kita cari kata doc. Nah, cari kata doc, nah ini. Terusnya kemudian ganti yang paling atas nih. Nah,
otomatis atas dia akan full berdasarkan form yang dibuatnya Siska. Nah itu kan sudah ada. Nah itu akan muncul, andai kata monitornya sebesar 66 inci gitu, ada tetap akan seperti biasa kan. Nah itu caranya panel. Nah cara masukin ininya, masukin ikonnya ataupun simbolnya gampang. Cari kata picture box ini, sini kan, arahkan ke sini. Nah, tekan picture box di sini. Nah kebetulan saya sudah ini, mahasiswa saya sudah saya berikan. Kalau jika Bapak Ibu atau saudara yang dari luar mahasiswa saya, nah, komen saja nanti saya berikan Japri. Nah ini sudah ada tuh, nah nih, nah, terus seperti itu. Silakan umpamanya di sini kita menambahkan, ini biasanya digunakan mana aplikasi atau fungsi ataupun ya apa ya sub aplikasi gitu kan, apa gitu yang paling banyak dipakai gitu kan, seperti Word kan ataupun Excel gitu kan, ada file-file tertentu yang sangat-sangat yang banyak dipakai dimunculkan gitu kan. Contohnya kita akan menampilkan penggajian ya nominal. Ya udah klik di sini, cari sini ada choose image. Nah, umpamanya kita import, terusnya pilih umpamanya apa ya, OD sini, terusnya apa ya, oriented.net, terusnya nah ini icon, nah ini ada PNG kan, umpamanya kita gambar yang mana ya, yang aja umpamanya ini umpamanya itu kan open. Oke, nah kita jadikan umpamanya di auto size aja, nah itu kan biar lebih ininya. Nah di sini gitu kan disesuaikan aja. Cara manggilnya bagaimana? Gampang. Ini kan kebetulan kan kita tulis di sini aplikasi penggajian tools, terus sama kan. Klik 2 kali saja di sini. Nah udah copy saja. Oh yang mana tuh yang ini? Oh sudah ada ini ya, penggajian nominal. Nah ini salah nominal, bukan yang di sini, mohon maaf, bukan yang di sini ya, bukan ya, tapi aplikasinya saya lupa, maaf. Klik 2 kali di sini baru klik. Nah coba kita testing sininya Siska 1 2 3. Oke, nah, klik ya kan. Nah, itu jadi ini yang sebenarnya sih nanti banyak, yang sering dipakai saja lah. Kalau saya juga biasanya saya aplikasi biasanya input data, edit data, reporting, yang sisanya taruh di sini umpamanya gitu kan. Oke, yang terakhir, nah, biar ini satu-satu nanti silakan saja komen. Jika masih banyak kekurangan saya mohon maaf. Jika memang belum dapat dibalas saya akan balas gitu kan. Cuma saya tidak mau pertanyaan itu hanya personal gitu kan. Saya juga akan berikan kepada orang yang mungkin orang itu belum tahu dengan adanya pertanyaan itu akan terjawab. Oke. Ya, ini yang banyak sekali pertanyaan itu kan begini. Ada mahasiswa itu kan buat beberapa form gitu kan, umpamanya gitu kan, form login, form utama, andai kata nih membuat sistem informasi perpustakaan. Dalam perpustakaan itu kan ada form buku, ada form peminjam, ada form peminjaman, mungkin ada siswa. Nah, ketika membuat satu form itu kan per form kan ya. Tidak mungkin kita buat form login lagi, buat login lagi kan nggak mungkin. Kita testing, lihat lagi hasilnya gitu kan. Kayak contoh kita di sini kan klik ini kan, kita edit gitu kan, edit gitu kan. Kita klik lagi di sini, kita testing lagi di sini kan. Tuh, Siska, enter 1 2 3. Nah, terbuka lagi di sini gitu kan. Aduh, repot juga ya. Andai kata sistemnya sampai ada 20 form, aduh masalah login lagi. Nah, ada mahasiswa bertanya, bagaimana kalau kita buka ininya aja Pak, gitu, nggak usah lagi, karena kita mau fokus satu form dulu, sebelum kita linkkan yang lain. Nah, caranya gampang, Kita klik ini saja, project. Nah,
project, di close dulu aja ya biar nggak terlalu ini. Klik project, pilih project perpustakaan properties sini kan. Nah kemudian di sini startup formnya kita ganti menjadi yang sebagai contoh mobil. Nah, sudah habis itu testing dia langsung pertama kali muncul ini mobil ini. Nanti kalau sudah kelar, sudah selesai, baru diganti lagi tuh. Nah, seperti itu. Oke, itu saja pertanyaan. Jadi per konten ini pertanyaan saya akan balas ya tidak banyak-banyak biar tidak terlalu pusing juga gitu. Kalau saya jawab 10 pertanyaan, waduh nanti kontennya ya agak bingung juga gitu kan. Lebih baik saya buat aja satu konten itu yang mungkin kurang lebih 3 atau 4 lah gitu kan. Nanti sebelum belum ada pertanyaan, saya akan lanjutkan ke project form ke database gitu kan. Oke, itu aja. Terima kasih dan mudah-mudahan sangat berguna. Biarpun ilmu ini cuma simpel gitu ya, mungkin di internet sana ada yang lebih wah ya, mohon maaf. Tetapi ilmu itu tidak ada kata yang tidak berguna. Siapapun itu pasti berguna bagi yang benar-benar ingin belajar dan ingin mengembangkan suatu konsep yang lebih besar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.